guys, kembali lagi di podcast Ceritaku Ceritamu, di mana kalian bisa cerita tentang kesedihan, kisah cinta, dan segala keluh kesah kalian. Kalian bisa sharing sama kita berdua ya. Kalian bisa ceritakan apapun, soal apapun kalian bisa hubungin kita berdua. Oke, di sini ada Echa dan aku Dika. Kali ini kita bakal bahas tentang toxic family. Di episode pertama dan kedua kita udah bahas tentang toxic relationship dan toxic apa? friend. Yes, benar banget. Sekarang udah episode 3. Ini adalah babak terakhir dari kita Benar banget. tentang pembahasan toxic. Gitu, benar banget. Nah, di sini udah ada Dania di sini bersama kita. Boleh perkenalan dulu dong. Yang nanti akan sharing sama kita ya. Benar banget. Perkenalan dulu, silakan. Halo, nama aku Dania. Aku mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya. Oke. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya kan lagi corona gini ya. Di rumah ya dagang. dagang. Jualan apa yang aku bisa jual gitu. Frozen food, makanan kan ya. Iya. Jangan sampai jual yang lainnya. Oh iya iyalah, online. Halal aja sekarang ya. Bener banget. Oke, sekarang kita mulai nih bahas tentang keluarga. Kita masuk pada babak sharing tentang Keluarga. Betul. Oke, menurut Dania nih, keluarga tuh kayak gimana sih? Menurut aku ya, keluarga itu apa ya? Orang-orang yang selalu ada buat kita. Kemanapun kita pergi, selalu nanti pulangnya ke keluarga. Keluarga tempat kita pulang. Apalagi di umur kita sekarang ini lagi butuh-butuhnya keluarga. Kita butuh teman curhat. Orang terdekat adalah keluarga. betul. Keluarga juga kan membentuk kepribadian kita. Gimana keadaan di keluarga itu, ya yang itu Bisa mencerminkan kepribadian kita juga. Betul. Aku jadi inget lagu kalau bahas keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. sudah. Aku ingat lagu Stop, itu. stop. Betul. Oke. Nanti jadi keterusan nyanyinya. benar Oke. banget. Kalau bahas tentang keluarga, kalau aku sendiri, keluarga adalah tempat di mana kita pertama kali dikenalkan oleh lingkungan Benar ke banget. dunia ya nggak sih? Pertama kali kita tahu tentang dunia juga lewat keluarga. Benar. Gitu, tempat pertumbuhan dan perkembangan kita juga di lingkungan keluarga. Jadi Benar banget. betul-betul keluarga itu memang sangat dekat dan sangat erat buat kita sebagai anak gitu ya. Bener banget, aku setuju banget yang diomong Dania tadi karena keluarga itu adalah tempat kita kembali gitu. Apa-apa yang kita butuhin tuh kebanyakan di keluarga gitu. Kadang kan temen bisa nemenin kita tapi nggak bisa kayak keluarga gitu. Betul. Maksud gak sih? Selalu ada setiap saat. Bener banget. Kita kesusahan, keluarga selalu terbuka buat kita gitu. Yang ada nomor satu. Bener Nomor banget. 1 keluarga, nomor 2 Ya udah, nggak usah dibahas. Oke. susah ya buat milih ya kalau ada teman atau pacar. Susah. Oke. Tapi aku nggak paham sih kalau pacar-pacar. Iya, aku tak tahu. Iya, iya. Tahu, Oke, nggak usah oke. dibahas. Terus. Oke, ya udah, nggak usah bahas pacar. Karena itu udah episode 1 ya, guys. Betul. Ha-ha. Pertanyaan berikutnya ya. Bener banget. Menurut Dania, keluarga yang toksik itu kayak gimana sih? Keluarga yang toksik itu yang mempengaruhi kita menjadi negatif. Kayak contohnya nih di keluarga sering terjadi pertengkaran. Gitu nanti membuat mental kita sebagai anak juga berdampak juga kan. Kita berpengaruh di kehidupan selanjutnya juga. Kita bisa niru gitu ya. Ya, niru-niru yang jelek-jelek gitu kan. Kayak gitu aja. Ya nggak apa-apa. Oke, keluarga yang toksik juga menurutku sebagai teman ya. Menurutku keluarga yang toksik itu di mana kita itu ngerasa kurang kasih sayang. Oke, bener banget. Betul nggak sih? Ngerasa Kita nggak nyaman hak-hak juga. kita itu tidak terpenuhi. Hak-hak itu bukan berarti seperti hak apa namanya? Hak untuk mendapatkan fasilitas atau apa, karena keluarga kan beda-beda. Hak kasih sayang itu paling utama.
Terus habis gitu hak tentang privasi kita. Kita sudah dewasa ini juga perlu Butuh privasi. Gak selalu harus bisa ngomong apapun ke keluarga keluarga. gitu. Terus yang ketiga adalah di mana tidak ada kekerasan fisik yang dialami kepada anak itu sih menurut. Karena kebanyakan fisik kan, Ya, mental juga, kata-kata juga. kata-kata. Karena kadang keluarga itu nggak sadar. Keluarga ini bukan hanya ayah, ibu, dan anak ya, tapi semua mulai dari kakak, nenek, bude sampai ya semua sampai buyut deh terserah. Sepupu ya kan ada juga Iya, gitu. sampai banyak intinya. Kadang ada tipe-tipe keluarga itu yang suka membanding-bandingkan. Kayak kamu kenapa sih nggak kayak itu tuh, lihat anak tantemu tuh, lihat banyak piagamnya, kamu mana? Kamu kuliah di mana? Oh di universitas ini tante. Oh ya ampun kamu nggak kayak ini ya. Kamu kok agak gimana gitu ya? Kan ada juga kayak keluarga ini. Pasanganmu gimana pasanganmu? Oh iya Ada kamu, pasangan. iya kamu udah umur segini masih belum ada pasangan. Gimana sih? Gitu. Ada gitu yang juga. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan punya anak gitu? Betul. Pasanganmu jelek banget sih. Gak kayak pasangan itu. Iya, nggak kayak pasangan anak bude tuh. Cakep. Kadang ada yang kayak gitu. Itu sih yang ngebuat kadang mental seseorang juga down karena kata-kata. Benar banget. Dan itu sebenarnya juga pengaruh juga di kehidupan kita selanjutnya nggak sih? Kalau misalnya anaknya dikerasin, ntar si anak ini tadi bisa keras juga ke anaknya nanti gitu, kayak ke generasi selanjutnya gitu loh. Betul. Kayak sebuah budaya jadi. Iya benar banget. Sebuah kekerasan itu. Jadi perlu diketahui buat teman-teman semua, kalau sudah ada yang merasa ada yang tidak beres dalam keluarganya, kayak ada pertoksikan dalam keluarganya, kita sih yang harus saling nyadari kalau itu nggak baik. Kita yang harus bisa memilah dan memilih, jangan sampai itu nanti ke bawah pada saat kita dewasa. Karena kayak aku, Dania, dan Dika ini nanti akan menjadi keluarga orang tua. Orang tua juga benar banget. Jangan sampai anak-anak itu melihat gimana buruknya di orang tua atau di keluarga-keluarga yang lain yang bisa membuat dia meniru gitu loh. Nantinya bakal meniru apa yang buruk di keluarga itu. Makanya kalau ntar kalau kita jadi keluarga nih ya, kita harus ngajarin yang baik-baik gitu kan, dengan kasih sayang, bukan kekerasan gitu. Dikasih hak semua anak. Iya, dikasih hak. Tapi ya gitu, nggak, kadang ada yang orang anaknya manja kayak mau ini semua diturutin, nggak gitu juga. Itu juga nggak bisa. Nggak baik ngajarin juga, anak. itu nggak Buat ngajarin mandiri anak. jadi hak sekolah, hak makan, hak sandang, hak semuanya itu Sandang, pangan, dan papan. Oke. Betul. Itu harus terpenuhi. Sebenarnya kasih sayang juga termasuk hak anak juga. Iya, benar itu Kamu hak. hidup gitu kan juga. Betul. Ada pengalaman nggak sih kayak mungkin dari temen atau kamu sendiri juga ada pengalaman? Kalau aku sih dari keluarga ya, alhamdulillah nggak ada kayak gitu. Cuman ya adalah beberapa teman yang kadang cerita, datang ke rumah cerita sambil nangis gitu. Cerita tentang gimana keluarganya, gimana diperlakukan di dalam keluarga, kurangnya kasih sayang di dalam keluarga. Aku sendiri sebagai teman juga ya memberi support, memberi semangat. Ya untungnya aku nggak mengalami kayak gitu, bersyukur aku nggak mengalami yang temanku alami juga. Kalau keluargaku sih bukan tipe orang yang suka membanding-bandingkan ya, itu kok di PTN, kamu di PTS, atau itu lo bisa kurus, kamu kok gitu sih badannya. Iya. Kamu juga Aku enggak sih, maksudnya kan badanku juga gemuk gitu. Oh gitu. Kirain kamu juga mengalami toksik, enggak kan ya? Aku tahu. Tapi sebenarnya juga kadang ada aja sih beberapa saudara yang kayak badan kamu kok kayak gitu Gemukan sih. Iya, Betul. gemukan. Kita lama nggak main ke saudara, terus main ke saudara, kamu kok gemukan sih? Bener banget. Kadang juga bukan aku yang digituin, kadang juga saudaraku yang lain yang badannya mungkin fisiknya kurang bagus atau gimana. Kok kamu gak kayak ini sih gitu, kayak kasihan gitu loh, kayak udah deh nggak usah body shaming gitu kan. Itu kan Gak juga usah toxic mengomentari gitu. hidupnya. Benar banget. Mending support aja. Yang penting kan bahagia gitu loh. Fisik apa sih gitu kan. Yang penting bahagia. Benar. Ada Next. banget yang paling kasihan itu kayak Apa? orang yang pernah gak sih, kita sih umur 21 mah santai, ada yang umur perempuan misalnya 25 atau apa dipojokin sama keluarga, kamu kapan sih menikah?
udah umur segini loh. Nggak ada lagi kalau misalnya kita punya teman dekatnya udah nikah nih. Nah, kamu kapan nyusul? Teman sudah hamil? Iya. Kamu kapan hamil? Kamu masih main TikTok? Permisi itu kita. Kayak orang-orang tuh seringnya kayak apa ya? Kapan kuliah, terus kuliah kapan lulus, lulus kapan nikah, Iya. kapan kerja, kapan Bener. Kita itu dituntut ya sih. Oh ya, bahas soal tuntut. Aku pernah dengar sih tipe-tipe orang tua dalam mendidik itu ada yang kayak banyak menuntut. itu ya banyak menuntut tapi tidak disupport. Banyak disupport juga dia Banyak. juga nggak dituntut. Ada juga. Kayak flat. Terus apa lagi ya? Banyak dituntut, banyak disupport juga itu Iya. ada gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Cuman kita aja yang lupa kali ya. Iya benar. Ada tiga. Aku lupa. Pokoknya kalau nggak salah ada di tipe-tipe orang tua kayak gitu. Bener. Jadi yang paling baik tipe yang gimana sih menurut kamu? Kalau menurutku ya nggak menuntut tuh nggak apa-apa gitu, cuman nggak harus yang terlalu gitu loh. Ya menuntut yang sewajarnya aja gitu. Tapi juga harus dibarengi dengan dukungan juga gitu loh. Kalau misalnya kita kebanyakan dituntut tapi nggak didukung ya Sama aja. kita yang down gitu kan. Dituntut dan disupport sesuai dengan kita. Sesuai dengan porsi. Kita. Iya. Aku tuh ada ya, lupa sih tapi temen aku kayak pernah cerita, dia tuh pernah jadi bukan bahan apa ya. Jadi orang tuanya dulu tuh punya cita-cita. Nah, akhirnya dikasih nih ke anaknya kayak kamu harus nerusin cita-cita Orang tua. Kamu harus bisa karena ini adalah harapan orang tuamu. Kamu harus bisa dan ketika kamu tidak bisa kamu tidak bisa meneruskan apa yang tadinya itu adalah cita-cita orang tuamu. Biasanya teman aku tuh bilang ceritanya kayak dia tuh jadi kayak kurang disupport buat apapun kegiatannya karena dia sudah gagal sama cita-cita yang di orang tua ini tadi. Kayak hak-haknya sebagai anak itu juga nggak terpenuhi, hilang gitu. Kayak kuliah ya udah kamu kuliah deh boleh, tapi ya orang tua cuma punya dana segini. Tapi ketika dia disuruh untuk mewujudkan cita-cita dari orang tuanya ini, dia disupport penuh, dikasih banyak uang, dikasih ini. Tapi ketika gagal semuanya ditarik. Oke. Karena kamu nggak ngebahagiain aku, jadi Passion, ya. Passionnya anak itu kan beda-beda, gitu sih. Oke. Apa ya? Kalau orang udah terjebak di keluarga toksik gitu, menurut kamu apa yang harus dilakuin sih? Menurut aku sih, pertama kita lihat siapa yang melakukan toksik itu. Kalau misalnya orang tua, ya apa yang orang tua lakukan, misalnya kata-katain kita atau gimana, ngasih kita omongan-omongan yang nggak enak. Kita ya mungkin di umurku sekarang bisa ngomong, ngasih tahu orang tua kalau perkataan kayak gitu tuh sebenarnya salah gitu loh. Kita utarakan apa yang salah di orang itu. Orang itu melakukan toksik ini kita utarakan dulu. Kalau setidaknya kita udah ngomong gitu. Kalau nggak bisa dengan omongan, ya kita Jualan aja. Mungkin bisa pakai perantara, atau kalau orang tuanya nih bisa Pak D-nya atau siapa orang yang lebih tua lagi buat nyelesain itu. Gitu. Untuk ngingetin orang tuanya tadi sih. Terus ya buat kayak orang-orang yang terjebak dalam toksik dalam keluarga ini, kalau misalnya dia sudah tidak tahu mau cerita ke siapa, tidak dapat solusi apapun, lebih baik kalau saran aku pergi aja ke psikolog atau ke psikiater karena itu lebih lebih enak lah, kalian lebih terjamin. Kalau misalkan kalian cerita ke psikolog atau ke psikiater, nanti kalian lebih pelong buat ngomong apapun itu. Kalau misalnya emang keluarganya itu udah nggak bisa buat diobrolin atau apa, ya salah satunya jalan ya dengan cara itu. Bener banget. Makanya kan di keluarga itu juga penting komunikasi antar satu sama lain, anak dengan orang tua dengan anak. Biar nggak jadi suatu masalah yang besar. Kalau misalnya kita punya masalah kecil, kita komunikasikan bisa diselesaikan biar nggak berlarut-larut gitu.
Benar. Intinya ya komunikasi dan satu sama lain harus mau mendengar dan Betul. koreksi diri sendiri gitu, introspeksi diri. Betul, karena kadang orang tua itu nggak mau disalahin. Ini yang menurut kita sebagai anak ya kan, karena nggak mau disalahin karena mereka ngerasa kamu itu masih kecil, ya. masih apa ya, masih belum tahu kehidupan orang dewasa kayak gimana. Jadi mending kamu nggak usah nasihatin orang tua lah gitu. Oh, Kadang kan gitu. ada yang kayak gitu. Ada. Merasa tua dan merasa benar. Iya, merasa tuh dan merasa benar, padahal kadang saran anak itu butuh juga loh didengerin. Bener banget. Apalagi kan sekarang kan dunia udah modern gitu kan. Masih ada aja gitu loh orang tua yang pikirannya tuh agak maaf kolot ya. Iya. Masih ada aja orang tua yang pikirannya kolot dan nggak bisa nerima komentar-komentar dari kita yang lebih modern, lebih tahu lingkungan sekitar sekarang gitu loh. Bener, itu kita omongin aja, kita ungkapin aja pelan-pelan. Kalau memang nggak bisa atau misalnya orang tua kita jadi tersinggung itu ya Ya udah. didoakan aja. Didoakan, bener banget. Supaya bisa terbuka pintu hatinya. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba untuk mendiskusikan satu keluarga itu. Benar sih, diskusi itu yang penting. Pesan-pesan ada nggak kayak saran gitu, ada nggak sih Buat teman-teman yang lagi di posisi toxic family gitu. Ya kita lebih mungkin kalau keluarga nggak bisa diajak bicara, kita ajak teman atau yang bisa buat bicara, jangan dipendam sendiri. Takutnya kalau dipendam sendiri kan kita stres, Depresi. depresi. Terus kita juga minta bantuan. Kalau ya di keluarga itu nggak bisa nyelesain kan, minta bantuan ke orang yang lebih tahu solusinya, bisa ngasih solusi di situ juga. Ya keluar dari rumah itu sebenarnya bukan solusi sih. Ya. Kecuali kalau kita cewek nih, kita udah punya pasangan, siap menikah. Nah itu bisa kita jadikan untuk kita keluar dari rumah, karena kita udah keluarga. Keluarga kan nanti kita ganti keluarga juga, membangun keluarga sendiri. Bener. Aku setuju sama kata-katanya Dania tentang ada baiknya tidak memikirkan memendam buat diri sendiri, mending ungkapkan ke teman, ke siapapun biar lega, dan cari teman yang mau mendengarkan kamu. Iya, gitu bener loh. banget. Terus Jadi emang temen ini juga penting gitu loh dalam dunia pertoksikan keluarga dari kemarin ini. kita gitu. tuh bahas toxic relationship, Teman, sekarang keluarga. family, ini saling berhubungan. Tau Bener gak sih? banget. Jadi mungkin bisa aja nih kalau yang toxic friend ntar curhatnya ke orang tua ya kan. Kalau orang tua misal keluarga kita toxic bisa curhatnya ke temen, larinya ntar gitu kan. Yaudah. Ada tambahan lagi nggak? Apa ya? Kata-kata mungkin. Oh iya, kata-kata bener. Kata-kata mungkin buat teman-teman yang sedang sedang gelisah soal pertoksikan apapun buat keluarganya atau teman atau pacarnya, mending doakan mereka. Kalau nggak bisa diajak diskusi, doakan mereka, doakan semoga mereka dibukakan pintu hatinya, semoga Amin. ya akhirnya nanti kalau sudah dibukakan kan bisa diskusi gitu. Bener banget. Jangan dendam apapun rasa sakit yang sudah kalian terima, karena percuma kamu dendam sama orang lain, ke keluargamu, ke temanmu, ke pacarmu, ke semuanya, karena nggak akan ngefek sama orang itu. Yang ada adalah kamu akan menyakiti dirimu sendiri, karena kamu yang ngerasain, kamu dendam, kamu sakit hati, kamu marah, padahal orang yang kamu tuju itu nggak ngerasain apa-apa. Bener banget. Jadi lebih baik Yang depresi kita sendiri ntar. yang depresi itu jadi kita sendiri. Jadi mending utarakan aja apa yang mau kamu utarakan. Maafkan mereka, itu adalah kunci yang paling terbaik buat aku. Maafkan mereka, ikhlaskan apa yang sudah mereka lakukan ke kamu. Intinya memaafkan itu emang lebih baik dari semua hal segalanya ya. Iya, dan aku juga mau nambahin juga ya, karena kalau misalnya keluarga udah toxic kayak gitu sih, saat kamu mau menjalani kehidupan pernikahan lah ya, kehidupan selanjutnya,
kalian juga jangan meniru yang jelek-jelek. yang dilakukan orang tua yang jelek. Jadi tiru aja yang baik. Misal ya nggak mungkin lah kalau toxic tuh full toxic gitu kan. Ya, Pasti ada baiknya. pasti ada baiknya gitu. Gak mungkin lah orang tua sampai yang full toxic tuh nggak mungkin Iya, gitu. nggak mungkin. Jadi ambil baiknya, buang jeleknya. Buruknya, betul. Bener banget. Oke, dan ini ada yang mau disampaikan buat teman-teman pesan-pesan Lagi? sebuah kata-kata? Udah. Kalau misalnya kita dapat toksik dari keluarga, sebisa mungkin kita selesaikan dulu dalam keluarga, jangan melibatkan orang luar. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan dalam keluarga, bolehlah kita minta bantuan karena itu juga aib dalam keluarga. Jadi nggak bisa buat diceritain ke sembarangan orang gitu. Oke, sudah ya. Kita udah lama. Wah, teman-teman nggak kerasa banget. Ini tuh udah podcast episode ketiga dari cerita-ceritamu. bener banget. Semoga kita bisa menginspirasi kalian, mengedukasi kalian, menambah ilmu kalian, dan menginfokan kalian untuk semua hal. Terima kasih yang sudah menonton acara kami. Bener banget. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Makasih.